Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok dari kelas A, kelas 2A, insya Allah akan mendiskusikan mengenai manusia, sains dan teknologi. Saya sendiri Krisna Ramdhani sebagai pemateri dan ditemani oleh saudari saya yaitu Teh Nujulia, dan di sampingnya Teh Isan, Teh Reni, dan Nadilah Nur Amalina. Sengaja saya mengambil tema ini karena disesuaikan dengan kondisi saat ini. Sebagaimana yang sudah kita ketahui, bahwa manusia itu pada dasarnya, pada hakikatnya itu diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi akalnya itu banyak yang tidak digunakan, di bawah koridor kesalahan, sehingga apa yang terjadi pada kondisi saat ini, sainsnya ambruk, terus teknologinya ambruk, padahal dia punya akal. Kenapa akalnya itu dia tidak dipergunakan dengan sebaik-baiknya? Bayangkan saja, kan sekarang sudah maju ke zaman modern. Ya, boleh saya menyanggah? Ya, silakan. Dan Anda bilang bahwa manusia mempunyai akal, dan dengan akalnya itu manusia bisa melakukan hal-hal yang mungkin di luar batas. Ya. Nah, tadi Anda bilang zaman sekarang sains bobrok, teknologi bobrok mungkin. Ya. Maksud Anda yang bobrok itu bukan sains atau teknologinya, karena sebenarnya sains dan teknologi sekarang lagi berkembang. Ya. Mungkin manusia cara manusia dalam menggunakannya mungkin lebih ke moral manusia dalam menggunakan dan menyikapi sains dan teknologi itu yang mulai bobrok, bukan sains dan teknologinya, karena jelas-jelas pada saat ini berkembang. Bukan gitu sebenarnya. Kan kita ngomongin negatif dari teknologi ya sekarang, tidak akan jauh dari teknologi, pasti ada sains atau ilmu pengetahuan. Sekarang kan ilmu pengetahuan semakin kesini semakin berkembang, semakin maju dengan pesat lah gitu kan. Orang-orang juga semakin pintar, ilmu pengetahuannya semakin banyak, tapi mereka banyak yang menyalahgunakan ilmu yang mereka ketahui atau pengetahuan yang mereka ketahui dengan cara yang tidak baik atau disalahgunakan. Seperti sekarang kan banyak makanan-makanan yang dipalsukan, kayak beras sekarang juga kan beras sintetis yang bahannya dari plastik. Padahal kalau menurut kita gitu ya, beras asli harganya lebih murah dibandingkan plastik. Kita nggak tahu maksud dari mereka itu untuk apa gitu ya, membuat beras plastik itu lalu mengedarkannya di pasaran gitu. Itu kan salah satu penyalahgunaan tentang ilmu pengetahuan yang mereka miliki gitu ya. Selain itu juga kan banyak juga makanan-makanan yang lain kayak saus yang kayak gitu kan, yang bahannya harusnya alami jadi dicampur pakai zat-zat kimia. Mereka juga kan bikin zat kimia pakai ilmu mereka kan, pakai pengetahuan. Gak mungkin mereka langsung aja gitu, pasti mereka juga pakai pengujian dulu, kayak apa dulu gitu. Nah sekarang untuk mengatasi hal-hal negatif yang tadi kita bahas, apakah kalian punya solusinya? Solusi untuk gini, yang saya lihat itu akar permasalahan dari penyalahgunaan pengetahuan atau teknologi itu sebenarnya dari moral ya. Moral itu sebenarnya yang saya lihat itu kan sains dan teknologi itu salah satu indikasi peradaban manusia sudah maju. Itu artinya ketika manusia sudah beradab, berarti manusia harusnya mulia dan sejahtera. Dan ketika teknologi sudah berkembang pesat, ketika ilmu pengetahuan juga sudah berkembang, tapi malah banyak dampak negatif yang dimunculkan, kan harusnya ada pertanyaan kenapa gitu manusia berada seperti ini. Nah, akar permasalahannya mungkin kita semua tahu gitu bahwa ini berasal dari moral gitu. Ya untuk solusinya mungkin lebih menyadarkan ya, mungkin emang tidak sesimpel itu ya saya bicara menyadarkan masyarakat dan bagaimana caranya, dan mungkin salah satunya adalah lewat pendidikan gitu ya. Kita calon-calon guru mungkin yang nantinya akan ikut membantu menyadarkan manusia-manusia gitu ya. Sebenarnya tujuan pendidikan kan sebenarnya
moral yang baik, akhlak yang baik, tidak hanya dari segi ilmu pengetahuan saja. Mereka yang melakukan kejahatan seperti itu, mereka yang akademiknya sudah pintar, tapi mungkin moral mereka yang masih jauh dari yang seharusnya seperti apa. Mungkin ya solusinya, mungkin akar permasalahannya dari moral nih. Kalau saya ya harus ditindaklanjuti oleh pendidik-pendidik, terlepas enggak dia itu hanya guru gitu, guru, orang tua, dan siapapun itu yang sebenarnya kita juga sebagai mahasiswa adalah sebagai pendidik juga gitu. Berarti pendidikan moral itu harus ditanamkan dari sejak dini kan? Iya. Tapi kalau misalnya sekarang kan dari pendidikan SD kayak gitu, ada masih pendidikan khusus yang kayak kita ya ISBD, ilmu sosial budaya dasar. Seingat saya pas waktu saya SD, saya tidak diajarkan tentang ilmu sosial budaya dasar. Jadi mungkin kayaknya kalau sekarang mulai dipikirkan gitu ya sama pemerintah, kenapa pendidikan yang ISBD kayak gini, kenapa dimasukinnya pas kita udah mulai dewasa gitu? Kenapa nggak dari kecil, ditanamin dari kecil, dari minimal pas lagi SD mereka juga kan udah mulai bisa berpikir gitu, udah mulai bisa ngerti lah kalau misalnya diajarin kayak gini, kalian tuh harus kayak gini. Jadi lebih ditanaminnya dari masa kecilnya dulu gitu. Jangan pas udah dewasa baru ada pelajaran ini. Kalau menurut saya sih mungkin bagus juga ketika ini ditanamkan ketika mereka masih dini, tapi menurut saya ini sudah ditanamkan ketika SD gitu, tapi namanya bukan ISBD, kayak misalnya pendidikan keluarga negara atau entahlah sekarang namanya apa ya, kurikulum yang baru. Karena saya ngerasa saya punya adik, ketika mereka nanyain tugas gitu ya, terus emang ada pendidikan moralnya Kak, kayaknya ketika bangun tidur apa yang harus kita lakukan, misalnya membersihkan tempat tidur, itu tuh masuk pendidikan moral. Terus orang yang tidak jujur maka akan dijauhi teman, seperti itu termasuk pendidikan moral. Cuman sebatas mana anak SD bisa berpikir mungkin nggak kayak kita ISBD. Ini juga intinya ada pendidikan moral dari dini, cuman yang beda standarnya sampai kayak gitu sekarang begitu tidak lagi. Nah, seperti yang kita ketahui, perkembangan teknologi informasi saat ini sangat berkembang pesat dan tentunya sangat berpengaruh sekali untuk kehidupan bangsa Indonesia, terutama generasi muda saat ini. Dan dampak yang positifnya banyak, tetapi kita tidak bisa menghindari dampak negatif dari penggunaan teknologi informasi itu. Seperti saat ini kan marak sekali sosial media yang digunakan oleh para remaja dan memicu para remaja untuk melakukan tindakan kriminal. Contohnya ada di jejaring sosial ya, yang misalnya perusahaan nama baik, kemudian mereka juga sekarang kan lagi lagi gencar-gencarnya sekarang dengan perbuatan yang misalnya menonton seks bebas di sosial media, misalkan di YouTube, tanpa menyadari orang tua dari para generasi muda itu sendiri kurang memantau atau mengawasi anak-anak mereka. Nah, kita sebagai generasi muda yang tentu saja adalah bagian dari generasi muda Indonesia, sebaiknya tindakan apa gitu yang bisa kita lakukan sebagai kita calon pendidik itu untuk para generasi muda ini. Tentunya teman-teman mempunyai sesuatu yang pasti sangat bermanfaat gitu, untuk menyelamatkan generasi muda Indonesia, walaupun mungkin kita tidak bisa terjun langsung untuk memberikan nasihat atau kepada mereka atau tapi kita bisa paling tidak gitu memberikan contoh kepada adik-adik kita bagaimana cara memanfaatkan teknologi informasi dengan baik. Mungkin yang pertama yang pertama bisa lingkungan keluarga yang paling mendasar gitu ya. Peran orang tua dalam mendidik gitu, bekal pendidikan buat si anak. Yang kedua, kalau misalnya kita sebagai mahasiswa kan ada salah satu upayanya, ada mata kuliah ISBD juga kan, di sana di dalamnya udah terdapat dasar-dasar atau prinsip-prinsip bagaimana sih menjadi manusia yang mulia, manusia yang beradab gitu, dijelaskan gitu, diisi dari mata kuliah itu kan salah satunya bisa dengan tujuan seperti yang Bapak katakan, sejahtera dan mulia itu.
Kalau misalnya bicara tentang negatifnya teknologi dan bagaimana kita cara sebagai mahasiswa supaya generasi kita nantinya tidak melakukan hal yang negatif, mungkin karena kan kalau untuk anak kecil kan kita nggak boleh membatasi juga ya, nggak boleh membatasi teknologi, jangan ini lah, jangan ini, jangan itu, tapi caranya gimana ya tadi benar yang dibilang sama Tereni gitu, kalau emang nggak bisa lepas dari keluarga ya, karena yang paling dekat dengan anak itu kan nantinya keluarga, dan mungkin kita yang nantinya akan jadi ibu mungkin akan lebih berperan untuk mengawasi anak-anak kita dari bahayanya teknologi itu seperti apa. Kan kayak sekarang lagi marak kasus prostitusi, kan itu juga sebenarnya nggak perlu ditutup, nggak perlu ditutup, sekarang marak lewat online, dan itu yang sebenarnya nggak bisa dicegah. Kalau Bang Doli itu kan ada physically gitu, ada kita pemerintah bisa menutup Bang Doli, tapi sekarang proses online itu gitu yang misalnya kayak gitu. Adakah misalnya dari pemerintah sekarang undang-undangnya saya kurang tahu yang prostitusi secara online sudah ada? Kalau yang saya tahu sebenarnya sih dirancang tuh sedang cuman kan kata Pak Ana pernah bilang, jadi tim menteri atau kayak gitu kan merancang undang-undang teh nggak cuma dari satu kepala gitu kan, jadi menyamakan ide itu tuh dari beberapa orang teh banyak, sehingga sangat sulit, sangat susah mencapai satu keputusan, satu aturan yang bisa disetujui, terus diterima sama semua lapisan masyarakat, sama semua. Terus di Indonesia kan agamanya juga nggak satu ya, jadi menghormati atau menghargai agama yang lain juga. Jadi intinya kembali kepada tadi apa yang telah kita bahas, yaitu harus dibentuk dulu dari keluarga. Mungkin kalau misalnya dari itu kan dari segi negatifnya. Sekarang kita bahas dari segi positifnya gitu ya. Kita juga kan banyak sekali sekarang sosial media yang bisa kita manfaatkan untuk untuk berkomunikasi dengan orang yang jaraknya lebih jauh dari kita gitu. Jadi mungkin dari pembahasan yang kita bahas tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa mungkin solusinya kalau misalnya kita berperan langsung sekarang mungkin tidak akan bisa gitu. Tapi kita bisa, kita kan calon guru, kita step by step. Nanti insya Allah kita menjadi guru, kita bisa menanamkan pendidikan moral tersebut, pendidikan yang bagaimana sih menjadi manusia yang mulia itu nanti kepada murid-murid kita kelak. Oke ya, terima kasih kepada teman-teman yang sudah bersedia untuk menyampaikan pendapatnya mengenai diskusi mengenai manusia, sains dan teknologi. Mudah-mudahan apa yang sudah kita sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin ya Allah ya Allah. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.